Tapi kan saya juga harus kasih kesempatan adik saya bicara. Oh iya, silakan, silakan. Ini kan Komal diskusi. Komal ini kan Ya, Bapak ya. saya izinkan bertanya, tapi bukan semua yang Bapak mau harus kami ikuti kan? Ini kan tempat diskusi nih. Ya. Nah, saya izinkan dulu Goldian berbicara. Silakan Goldian. Singkatnya gini bro, Iya bro. yang pertama Yahudi yang nganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu sama. Yang mana Islam di sini dalam kabat webnya Yahudi ditulis bahwa bentar, kelihatan nggak ya? Bahwa Yahudi itu melalui jalur Ishak, Jews to Ishak, Muslim to Ismail, the fact the both sons to together their father. Bahwa mereka sama-sama berasal dari bapak yang sama, yakni Abraham Avinu alaihissalam. Catat yang pertama ya, orang Yahudilah yang menganggap Tuhan kita sama. Bahkan Rabi namanya Maimonides juga menganggap itu. Ada juga lagi, ku sebutin literatur lain. Rabi Saadia Gaon dalam targumnya menisbatkan huruf suci itu dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi ini kalau kita bilang similarity tentang Tuhan, nggak pernah menganggap Tuhannya orang Yahudi dengan Kristen itu sama. Tetapi Tuhannya orang Yahudi sama Islam itu sama. Dan yang paling parah bro, orang Yahudi entah kontemporer atau orang Yahudi klasik menganggap Tuhannya orang Kristen itu berhala. Mereka sebut sebagai Avodazara. Nah, di sini juga dikatakan bro, di Yehuda, ini websitenya orang Yahudi, bahwa di sini it's commonly accepted that Islam is not Avodazara. Ini loh, Avodazara itu penyembah berhala. Tapi kok di sini dikatakan that Christianity is Avodazara. Yang Avodazara penyembah berhala itu Kristen. Sekali lagi, kalau kita merujuk kepada pandangan orang Yahudi, simple. Orang Yahudi menganggap Tuhan yang disembah oleh Islam melalui jalur Ismail itu Tuhan yang sama. Tetapi kalau merujuk ke orang Kristen bro, yang kalian sembah sekarang itu berhala. Kira-kira gitu. Maksudnya yang berhala gimana? Berarti Iya, yang Tuhannya orang disembah Kristen Musa itu berhala menurut dong? Yahudi. Berarti Aduh. berhala dong. Yang Sebentar, disembah oleh Pak. Musa. Semua manusia yang dituhankan Sebentar, itu disebut bentar. berhala atau Avodazara. Baik, Apa yang baik, disampaikan Goldian itu menurut literasi Yahudi. Iya, iya. Iya, Ya iya. Pak. Dengarkan Iya, baik-baik iya. dulu. Jadi mohon maaf nih, saya lagi nggak sedang, lagi nggak. Bentar. Gini nih, saya sih sudah menyimpulkan bahwa Tuhannya umat Muslim dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Itu aja. Itu poin yang ingin saya dapatkan. Nah, itu aja ya. Iya, Nah, kami sudah itu jawab kan ya udah Pak. terjawab. Iya, Kami udah sudah menjawab. terjawab. Ya, Iya. ada lagi pertanyaan selanjutnya Pak. Itu aja Uni. Jadi biar kan tadi saya katakan kan sama Uni, saya bertanya-tanya dalam hati, apakah tuannya umat Muslim sama dengan tuannya umat Nabi Musa? Karena Ya, sama. Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhan umat Kristen juga, Kristen. Jadi menurut menurut orang siapa? Kristen, Ya, menurut orang Tuhan. Kristen. ya Tuhannya orang Bukan Kristen. menurut orang Yahudi ya Pak, tapi menurut orang Enggak. Kristen. Itu menurut orang Kristen karena tertulis di dalam Alkitab. Di mana? Di dalam Alkitabiah. Yang mana? Nah, ini baru kita masuk ke arus pembuktian nih Pak. Makanya saya tadi Bukan. minta kan. Jadi gini. Aku Kalau udah kami bilang kan pakai data. Gini. Bentar dulu Pak. Eh, Pak, saya tuh dari tadi itu sudah berusaha bersabar dan bahkan saya sangat lembut sekali bicara. Saya tidak masalah dengan keyakinan umat Kristen. Saya sudah tahu betul bagaimana umat Kristen memahami keyakinannya. Tapi ketika bicara di depan kami, ketika Bapak bilang bahwa Tuhan yang disembah Musa itu sama persis dengan Tuhan yang Bapak sembah, maka Bapak coba tunjukkan kepada kami kapan Musa pernah menyembah Yesus. bukan disembah, Musa enggak disembah. Saya yang disembah itu adalah Tuhan. Musa juga Nah, menyembah Tuhan yang ya disembah kan? Musa itu Yesus bukan? Apa gimana? Tuhan yang disembah Musa dalam kitab Bapak yang adalah perjanjian lama itu namanya Yesus bukan?
Nah, itu beda konteks nih. Itu lain lagi. Karena gini, saya juga Pak, memahami ketika ada perjanjian Bapak baru. sampaikan tadi, kan Nah, jadi gini loh Pak, di dalam saya ini lagi sakit bentar. lagi mah Pak. Saya lagi sakit mah karena saya habis demam kemarin 3 hari lah, nggak baiklah makan. ini. Makan dulu Jadi lah Uni. saya bukan masalah Saya makan. turun, Saya Uni tidak. makan, nanti mahnya kambuh, Uni makan Makanya dulu. saya nggak mau teriak-teriak dulu ya karena perut saya lagi lah. sakit. Jadi gini, intinya udah Ini ada saya Abi nih. dapat. Udah saya dapat. Oh, Pak Saifuddin. Abi buka kem Abi. Salam Pak Saifuddin. Ya buka kem Abi, buka kem lah. Biar enak kita diskusinya. Uni di record nggak Uni? Aku live kan kok di YouTube. Oh, Abi Saifuddin dibuka camnya biar kita tahu bahwa ini beneran. Ah, kan ganteng kayak gitu. Jadi apa? Apa? Apa mana ada sama? Bentar dulu lah, jangan teriak-teriak dulu. Aku lagi sakit loh ya. Perutku lagi Nggak sakit. apa-apa. Aku lagi nggak bisa Sakit teriak-teriak. Itu kan yang terjadi di dalam. Yang nampak Ya. di luar kamu cantik. Nggak Makasih. masalah. Makasih Abi Saifuddin. Abi Saifuddin sehat? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malah baca Fatihah dia. Abi Saifuddin ini kan salah satu apologet Kristen yang banyak dibenci umat Islam ya kan? Karena Syukurlah. Alhamdulillah. aduh Alhamdulillah. ya Allah. Aku tuh lagi sakit mah loh. Aku lagi Pak Saifuddin. Biarlah aku bicara dulu. Oke, Izin lah ya. Mau menyapa Pak Aku- Saifuddin aja. Boleh. Silakan Pak Asman. Ya. Siapa itu? Salam, Pak. Nah, Ya, jadi ya, gini, Pak Saifuddin kemarin kan Abi Saifuddin kemarin kan Julius menantang Abi berdiskusi terkait tentang mana agama yang merusak peradaban dan merubah peradaban. Nah, Abi Saifuddin kenapa menolak itu? Alasannya apa kata Jul? Ngapain diperdebatkan? Udah nyata kok. Ngapain? Ya, Kristen yang ngomong merusak kita? peradaban Udah jangan di Eropa, di Miri Eropa. fakta yang Abe, terjadi. Kita lihat sajalah. faktanya di Eropa orang Eropa tinggalkan Kristen karena Kristen merusak peradaban. Biarin. Abad Biarkan 16 seluruh orang-orang dunia pada tinggalin Dul, gereja. dengerin. Galileo. Biarkan seluruh Udah, jangan dunia debat kusir deh. meninggalkan kekristenan. Asal jangan Saifuddin Jangan debat kusir please tolong ya. Aku lagi sakit mah ya. Ini aku habis beli Milanta tadi. Kasih ya. tahu nih, biarkan seluruh manusia meninggalkan Kristen. Saifuddin Abi Ibrahim jadi Kristen aja. Pak Saifuddin jadi Kristen Tapi aja nggak Abi apa-apa. siap martir ya jadi Kristen. mau martir kayak mau tortoran nggak apa nggak urus. Lu jangan masuk ke dalam hati saya ya. Aduh, nggak boleh juga Kamu dia bukan masuk Tuhan hati. saya. Lu Abi masa jangan ngomong aja. Abi Saifuddin jangan marah-marah. Nanti pertama itu nggak baik buat kesehatan kita. Kedua, Siapa Kedua, pula yang marah kamu ini Uni? Terus ngomong. yang kedua. Jangan framing saya. Loh, saya cuma ngasih tahu jangan sampai kita nih sakit karena sering marah-marah, ya. Mari kita bicara tuh baik-baik dengan hati tenang, jiwa yang tentram. Kita membawa agama masing-masing. Pihak Kristen tunjukkanlah Kristennya. Kami Islam juga harus menunjukkan Islamnya kami seperti apa. Oke? Pintar, bagus. Tuh. Bagus. Bang Asman Saifuddin. di-mute dulu Bang Asman. Pak Bentar Bang Saifuddin. Asman. Saya belum. Bentar Bang Asman. Jadi saya bertanya tadi Pak Saifuddin. Saya bertanya. Bang apakah- Asman, kenapa saya belum saya belum kasih izin bentar dulu? Ya Allah, ini Enggak. kongol gua. Ini iya, Sabar, Bang Asman. Jadi gini enggak, saya mau curhat Biar sama saya Pak ngomong Saifuddin bentar, aja. nanti aja DM beliau. Saya kan lagi ngasih tau. Saya ini lagi perutnya lagi sakit. Ya. Kenapa sih kalian nggak? Bukan, Saya nggak masalah lah Umi. kalian. Saya Bentar hanya dulu mau- lah mau Bang. kasih Bentar tahu sama Pak dulu. Saifuddin apa yang menjadi Sebentar pertanyaan dulu ya saya Allah. kepada Ini Umi. komal saya. Sebentar. Nanti Anda saya kasih kesempatan bicara. Ya. Di Oh, dulu nggak semua. boleh lah. Ya, Boleh ya. tapi nanti. Baik.
Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan teman-teman, Komal saya ini saya sudah katakan, non-muslim naik untuk bertanya. Coba lihat temanya di situ. Nonis bertanya. Terlepas dari Pak Saifuddin ini, kita klasifikasikan sebagai penghujat karena kita tidak menyukai narasi-narasinya terhadap agama Islam. Dengarkan dulu. Saya izinkan siapapun naik ke Komal saya, kecuali di hadapan saya terang-terangan menista, maka saya akan turunkan. Kenapa seperti itu? Karena kapan lagi saya menyediakan diri terang-terangan membuka diri saya untuk ditanya sama seluruh orang yang nonis. Ini hak prerogatif saya. Siapapun yang naik ke sini saya izinkan maupun dia tidak beragama Islam. Tapi ketika menghujat terang-terangan, saya punya otoritas dengan tangan saya untuk menurunkan yang menghujat terang-terangan. Nah, ada statement dari orang Kristen kepada agama kita, semampu saya coba luruskan di sini. Kalau mereka tidak menerima pelurusan saya, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Tugas saya hanyalah menyampaikan apa yang saya ketahui, ilmu apa yang saya pahami. Saya saat ini tidak mampu teriak-teriak dulu karena saya baru demam. Saya sedang dalam keadaan sakit mah, baru minum Milanta itu. Jadi mohon dengan sangat kita teratur. Nah, Bang Asman Harefa silahkan. Ada yang mau disampaikan ke Pak Saifuddin dengan catatan Oh iya, setiap makasih. omongan kalau tidak berdasar itu tertolak di Komal ini. Iya, Begitu. makasih nih. Gini Pak Saifuddin, saya tadi bertanya sama Uni, apakah Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa, Nabi Musa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi dijawab Uni Riva lewat data dan data-data dari literasi bahwa itu sama katanya. Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya umat Muslim. Jadi saya bilang berarti sama dong Tuhannya dengan Tuhan Kristen, karena Tuhannya dari Nabi Musa itu juga Tuhannya orang Yahudi, dan itu turun kepada Yesus sebagai Tuhannya kepada Yesus. Nah, itu aja Pak Saifuddin. Jadi saya udah menangkap intinya bahwa kata Uni Rifa sama. Jadi ya mohon juga kalau misalnya ada yang memang saya jujur saja kurang mendalami agama, terus kurang mendalami ayat-ayat atau pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab. Jadi itu aja. Jadi saya udah dapat udah ya. dari pertanyaan saya. Itu aja Pak Saifuddin. Ya. Oke. Jadi sekarang ada tamu lagi, Dokter Akal. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Akal. Ini Silakan, nanya ke siapa dokter. nih? Ke Uni atau ke Boleh Pendeta ke siapa Saifuddin? aja. Pendeta Saifuddin juga boleh ya. Oh iya. Ini bebas kan nanyanya ya? Ya, silakan bertanya. Oh iya, Pak Saifuddin. Apa? Kenapa orang Kristen yang di medsos ini jahat-jahat? Biarin aja. Emang urusan gua. Bagus kan? Unirifa jawabanku. Itu bagus. Itu. Ngomong apa lagi lo? Oh ya, Pak Saifuddin dibilang Ibun, Pak Saifuddin ini masuk jurang gara-gara pendukungnya nih jahat-jahat. Biarin. Oh, Apa biarin dulu urusannya ya. dengan kamu? Oh, Apa urusannya dengan si mata sipit dari Medan? Apa urusannya? Hebat sekali lo. Lo jangan Mantap, Pak menampilkan Saifuddin. kejahatan ya di hadapan saya. Terima kasih. Apalagi Pak? Baik. Pak Saifuddin, gimana menurut Pak Saifuddin? Apakah Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Muslim itu sama? Kalau dilihat dari dari Alkitab, gimana Menurut Pak? Unirifa sama. Bagus. Ya. Bagus. Kapan nabi-nabi sebelumnya Muhammad yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah Subhanahu wa taala.
Ada carikan di Al-Quran. datanya, saya balik lagi dan saya akan Jangan. lamar Unirifa. Jangan balik Pak Gua Saipudin. tinggal di Ambon. Gue dilamar. Jangan balik Pak Saipudin, jangan balik Pak. Nanti nggak lucu. Aduh. Ya Allah. Gimana, Jul? Unirifa, Goldian? bilang ya, kalau Ya. kamu Ya. mengatakan Allah yang disembah oleh Musa dengan Nabi dengan Islam, Heeh. tidak ada satu bukti pun. Ada, Bacain bukan Al-Baqarah bukti. Tidak ada. 133, Bagaimana Abi. mungkin Abi, dia bacain Al-Baqarah berbahasa 133. Ibrani, Muhammad berbahasa Arab? Oke, saya jawab Abi. Masa, dengarin dulu Goldian, nggak usah tunjukkan kebotolanmu itu. Goldian. Ya ampun deh, gua belum selesai ngomong nih. Ya, lanjut. Gua turun tar ya, gua turun tar. Abi jangan baik-baik. ngambek. Nih, Iya. dengarkan kemarahan saya supaya penonton naik, gitu loh. Jangan Gimana gitu. sih? Kita... Masa tiba-tiba nih Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bagaimana mungkin Adam berbahasa Arab lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mikir. Silakan Goldian, jawab lo. Oke, yang pertama gini. Abi pasti tahu bahwa seluruh nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Nggak Itu yang pertama. ada. Pak Saipudin Yang sabar kedua, dulu. diem dulu, Goldian diem lagi dulu, ngomong. saya jawab. Gantian Yang kedua, ya. dalam konteks Quranik ada cerita-cerita yang dituangkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah Ta'ala sudah berfirman kepada Nabi sebelumnya menggunakan bahasa kaumnya, lalu diceritakan ulang kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Karena saat itu Nabi Muhammad adalah orang Arab dan Nabi yang dipilih oleh Allah melalui jalur Ismail alaihissalam di Arab. Ketiga, silahkan cek Al-Baqarah 133, nanti korelatif dengan Keluaran 3 nomor 5. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibraninya, bentar saya buka ya. Adonai Elohe Abtahe Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub Selahani alaihim zesemi le olam we zezehri le dordor. Hal itu diceritakan kembali oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, dikatakan am kuntum suhada idha hadara yaqubal maut it qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di situ dikatakan bahwa apakah yang kamu sembah, diam dulu, itu adalah itu data kitab suci kamu. Iya, ini korelasi. Tidak Tahu ada nggak? data sejarahnya. Itu tidak ada tertera dalam sejarah dunia. Oke. Itu yang hanya pertama. karangan kamu dengan Iya, leluhurmu. diam dulu, saya jawab. Gantian Saya nanti jawab. Pak Saipudin setelah Saipudin Goldian. jangan Goldian. tersesatkan. Wih, Goldian bisa ngarang kita, mantap. Biar Pintar Abi Saipudin ngarang Ibrahim lo. tidak tersesatkan. Loh, diam dulu, sabar dulu. Dalam Al-Baqarah Astagfirullahaladzim. 133, Allah Ngawur. Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, yang kamu sembah itu adalah Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub, dan Tuhan yang Esa. Dalam Keluaran 3 ayat Itu kan 15 data juga kitab suci Pak, kamu. saya kan sudah tuturkan Kesalahan tadi di kakek lo, awal. nenek moyang Allah lo. Subhanahu wa Ta'ala menceritakan lagi kepada Nabi Muhammad tentang firman yang disampaikan kepada Nabi Musa, lalu diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad bahwa ini loh sesembahannya Nabi Musa. Kan gitu. Bahkan juga menurut data orang Yahudi, saya kasih 2 nama, Rabbi Maimonides menganggap bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Islam sama. Tapi orang Yahudi menganggap Tuhannya Kristen itu berhala. Mereka sebut sebagai Avodazara. Selamat datang di kebenaran, udah di Kristen aja. Jadi penyembah Oke. berhala, jangan balik ke Islam. Oke. Oke, aku mau nanya Abi, Abi. Abraham Moses, bapaknya si Saddam Hussein, sama pendeta Beluku Suntur Saipudin Ibrahim sama nggak?
Tanyakan kepada itu beruang muka kamu itu. Tanyakan Itu ke muka monyet. kamu itu. Itu monyet bukan beruang. Ini Itu monyet. gambar Monyet, monyet. ya, tanyakan dia Iya. nyemok. Nah, nyemok. Kok aku nanya nggak mau dijawab semua? Kiradatan khashiin. Nah, saya nanya Pak, di mana Abi? Saya nanya sama nggak Abi Saipudin dengan ya Saipudin Ibrahim ayahnya dari Saddam Hussein. Soalnya namanya udah ganti sekarang jadi Abraham Moses kalau nggak salah. Namanya Abraham Abi? Moses. Ngapain Iya, saya kan Abraham jawab? Moses. Pokoknya nggak ada pertanyaan nggak mutu. Ulah. Tapi banyak orang Kristen Abi bilang Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru nih beda total nih Abi. Bahkan Biarin. ini ya Marsion bilang Nggak ada masalahnya, perjanjian yang lama bukan penting tuh. damai sejahtera. Yang penting orangnya toleransi dan tidak merusak masjid kalian. Itu sudah cukup. Oh, Kalau Ayo. Abi toleran, kenapa tapi di kabur Amerika Abi? dirusak Abi. Abi di Amerika dibilang kalau Jumatan dilemparin tuh masjid-masjid. Biarin Gimana, aja. Loh, tapi Oh, toleran. Oh, nanti saya ini mau saya lakukan itu. Itu di LA itu ada dari sini. Nggak lama, Bagus, cuma Abi. setengah jam saya ke itu At-Tohir Masjid. itu yang diresmikan sama Menteri Tohir dulu itu Mau masjidnya. apa? Mau Abi lempar? Iya. Wih, mantap Bi. Weh. Tunjukkan ajaran kasihnya Bi. Mantap. Oh itu kasih batu namanya, kasih batu. Kasih batu Abi. Iya. Kasih makian. Mantap. Pokoknya kamu nggak pantas Le. Ini karena kamu dulu bikin video mau menghabisi saya pun itu bayaran katanya. Kayak orang punya uang aja lu. Hidupmu Jangan kesumat Abi. tinggal nyerocos doang. Lu bikin video akhirnya Nggak, oke. videonya dihapus. Boleh saya bertanya? tidak pernah menghapus video. Ya, boleh saya bertanya kepada Abi? Silakan. Oke, yang lain tolong di-mute dulu. Pertanyaan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah Abi Saifuddin. Abang Asman tolong di-mute dulu. Ini pertanyaan penting ya, karena hari ini kita ditonton orang. Bapak Saifuddin yang walaupun bagaimanapun juga Anda adalah ciptaan Allah, saya tidak diajarkan untuk membenci pribadi tapi membenci perbuatan. Pertanyaan saya, sampai kapan Abi Saifuddin menghujat Nabi saya? Itu pertanyaan saya. Tidak adakah Dengar ingin jawaban. berhenti? Ya, boleh. Sampai 300 ayat yang menghina orang Kristen, yang mengacaukan, seperti qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Perangilah orang Yahudi dan orang Kristen. Hapus dulu ayat itu. Berarti Abi memang ingin selalu menghujat Nabi Muhammad sampai Al-Quran dihapus seperti yang Abi mau. Ya, Oke. Saya kalau ketemu Ini langsung sudah siap, saya mati, saya bunuh kalau saya Pudin Ibrahim. Berani saya mati. Bang Raja Nenggolan, jangan katakan eh. kata-kata seperti itu. Sorry Bang Raja Nenggolan ya. Ini kok mau diskusi Turunin. kata-kata. Ya, Mohon jangan maaf, kasih seperti kata- Abi. Jangan. Ya jangan seperti Abi, biar aja dia yang lempar kita pakai batu. Kita lempar pakai apel ya. Teman-teman, Enggak, di saya Quran persahabatan paling dekat itu Muslim dan Nasoro dan Nasrani. iya. Itu kan Quran kamu. Kalau kami Kan tadi Abi juga kepada kutip semua, Quran, mana sih? semua. Ya, mungkin izin sekali lagi saya bicara, Teman-teman yang terhormat, setahu saya ketika saya diajarkan dalam Islam, izin berperang itu ketika kami diperangi. Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tidak terlarang dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kami berbuat baik kepada orang non-muslim asal tidak memerangi. Itu kenapa saya bersikap baik kepada Anda, Pak Saifuddin, saat ini, karena saya tidak sedang merasa terserang. Tapi ketika Anda menyerang akidah kami dengan memberikan framing dan fitnah, maka saya punya otoritas untuk menurunkan atau untuk memute ya. Tapi kembali lagi, di sini kita sedang berdialog. Dialog ini gunanya adalah untuk
memperdengarkan kepada khalayak ramai bagaimana sudut pandang kita terkait memahami agama kita masing-masing. Saya sudah tanya baik-baik kepada Pak Saifuddin, teman-teman. Beliau memang tidak akan berhenti menghujat baginda Rasulullah Muhammad sampai beliau menginginkan bahwa Al-Quran itu dihapus 300. Kalian tersakiti dengar itu, saya juga tersakiti. Tapi ini pilihannya Pak Saifuddin. Dan saya tidak tahu apakah Pak Saifuddin mewakili agama Kristen atau mewakili dirinya pribadi. Nah, biarkan orang Kristen juga menilai, melihat siapa yang toleransi. Bukankah yang toleransi itu artinya membiarkan. Tapi Pak Saifuddin tidak menerima kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Artinya ini yang disebut dengan sebenarnya Pak Saifuddin tidak toleransi kepada kita umat Islam. Tapi ya antara 300 ayat dihapuskan atau Abi Saifuddin yang duluan inilah. Iya, ya itu kok Jul jadiin Salwan menikah kedua. Ya, enggak apa-apa, kita doakan. Tuhan, terima kasih atas Komal Unirifa. Ada orang-orang yang mendoakan seperti itu memika kedua. Tapi aku balik. Tadi kan Unirifa mempertanyakan, ini Saifuddin mewakili kekristenan atau dirinya sendiri? Karena Abi pernah bilang kalau dia itu adalah rasul akhir zaman. Jadi Abi ini bergerak atas pribadi atau dorongan dari Roh Kudus nih, Abi? Boleh Ya, dijelasin? dorongan gerobak. Ada kan es doger, itu es dorong gerobak. Ya, kamu dorong aja itu. Nggak ada dorongan yang lain. Lah saya nanya Abi ini mewakili Kristen, ya? Karena Abi kan punya Roh nanya Kudus. kayak begitu, lu framing untuk nanti kamu masukkan ke YouTube kamu kan? Loh, ini dimasukin Abi. Kok sensitif kali Abi? Kita nggak mengomentari diskusi hari ini. Apa yang kita bicara hari ini kan ditonton orang. Pak Saifuddin Iya, kan ini kan dilihat semua ditonton, orang Abi. nih. Jadi Dua makanya saya bilang bahwa kita ini di sini sedang mencoba menampilkan sisi terbaik kita. Saya sebagai seorang muslimah, saya mencoba menampilkan sisi terbaik saya. Walaupun dalam hati kecil saya sangat tersakiti dengan komentar-komentar Pak Saifuddin terhadap Nabi saya. Bagaimana kamu Tapi saya tersakiti? Saya sudah jawab apa yang kamu tanya. Iya. Sampai itu dihapus. Oke. Jangan Ya, di-mute coba dulu, tanya Jay. Uni. Jangan di. Tadi kan Uni Abi mempertanyakan Saifuddin masalah dibuka dulu. Buka dulu mic. Abi ini Buka dulu. mewakili pribadi atau kekristenan? Karena Abi ini Iya. rasul akhir zaman. Coba tanya Abi rasul akhir zaman kan? Silakan. Mungkin aku yang harus bertanya supaya dijawab ya. Kalau si tanya Julius jawab ini ya. kan buluku suntur, jadi Julius ini kan tidak diterima. Yaudah, Pak Saifuddin, saya bertanya sekarang. Saya mau bertanya, apakah Pak Saifuddin ini mewakili pribadi dalam misi untuk menghujat Nabi kami atau memang mewakili agama Kristen? Iya, bagus. Saya mewakili orang-orang yang sudah berapa habis dihabisin oleh pedang yang bergerak. Ya, artinya Bahwa mewakili orang penistaan dan Kristen. penghinaan selama ini sudah terjadi dan orang Kristen terlalu banyak tumpah darahnya oleh berbagai macam pelukis sunturan itu. Siapa suruh Itu pas perang sebabnya saya nggak mau kalahan? berhenti. Nih mulut saya nggak akan berhenti nih. Enggak, siapa suruh Ya, pas artinya perang kalahan? Enggak, bentar, kita butuh konfirmasi ini loh Lu teman-teman. jangan ikut ngomong Goldian. Ya, oke. Jangan Ya. ada yang panggil Abi sama manusia ini. Panggil Saya manusia aja turun. itu sudah berlebihan. Saya turun. Kenapa Monyet. kamu? Lo kemana? Kenapa kau kabur? Takut sama Bang Juma. Masya Allah. Kenapa kabur dia? Begitu takutnya setan sama aku ya. Setan memang sangat takut sama Bang Zuma, memang paling takut memang itu. Ini kabur. Saya udah dapat poinnya tadi. Dapat poin dari Uni yang menjadi landasan saya dan pertanyaan saya selama ini yang dari hati ya terjawab sudah ya. Ya, Siap. itu aja. Baik, saya ulangi sekali lagi. Di room ini orang Islam berhak menjelaskan imannya. Karena room ini prioritasnya adalah untuk siar Islam. Atau ada Siapapun bentar Uni, ada juga mungkin dari tambahan dari Bang Juma.
Boleh. Kita akan minta, Apa saya itu? akan langsung minta kepada Bang Gini, Zuma Bang untuk Zuma, menyampaikan. saya tadi bertanya. Bentar, Bang. Saya sapa dulu abang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, gimana? Dek? Ya, baik, kita di sini Bang, saya sudah bilang dari awal, Komal ini saya buka untuk setiap non-muslim yang ingin naik dan bertanya ataupun ditanya. Siapapun yang naik ke sini tidak ada paksaan dan tidak ada satupun gimmick. Maksudnya tidak ada settingan-settingan. Yang mau naik silahkan, termasuk orang yang sudah kita sepakati sebagai penista agama Islam, Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, silakan Bang Zuma, sebelum ke Bang Asman Harefa bertanya ke Bang Zuma, mungkin Bang Zuma mau prolog dulu. Kita akan mute, saya mute, Bang Zuma silakan. Iya, baik. Tadi menarik dari pernyataan siapa Taipuddin tadi itu. Dia tidak akan pernah berhenti menghujat Nabi. Alasannya karena adanya data-data di dalam kitab Al-Quran yang menyakitkan hati dia gitu ya. Nah, kalau kita seimbangkan, menyelaraskan dengan kitab yang mereka gunakan ya, Yesus itu malah mempersyaratkan untuk menjadi pengikutnya harus membenci kedua orang tua. Ibu yang melahirkan kita pun harus kita bencikan gitu. Saya hanya ingin bertanya terkait dengan kebencian orang-orang ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan melalui pola Quran, tapi melalui pola kitabnya mereka. Menurut kitab mereka nih, kitab yang digunakan oleh Kristen, penyesat yang muncul setelah yang mereka sebut Yesus ini, itu gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus. Itu aja pertanyaan saya. Kalau memang ada penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Taipuddin ini wajar kalau dia kemudian keluar dari Islam. Karena ternyata di Islam itu penyesat yang terindikasi bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Al-Quran atau ada di Islam. Tapi itu kita bisa dapatkan di mana gelar itu? Tertulis di mana gelar penyesat yang muncul setelahku adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada. Rupa-rupanya yang ada di Bible itu gelar penyesat yang harus dihindari oleh Bani Israel. Pesan Yesus bergelar Kristus. Kristus itu di mana? Ya di Kristen. Taipuddin ini mengaku pengikut Kristus itu. Berarti Taipuddin ini terindikasi kuat pengikut penyesat. Gitu. Jadi saya simpulkan saudara semuanya ya, bahwa materi yang sering saya angkat, gelar penyesat setelah para nabi yang diutus kepada Bani Israel itu bergelar Kristuskah atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Kristus maka Yesus, maka Kristen yang harus kita kulitin. Tapi kalau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka Islam yang harus kita kuliti. Silakan. Masya Allah. Baik, dapat poinnya teman-teman. Oke, Bang Asman Harefa. Aku nambah dulu sebelum aku cabut. Ya, jadi Mau kemana? ada kegiatan Bang. Jadi gini ya, Oke. kalau kita bicara Saifuddin tadi kan dia udah ngomong bahwa dia akan terus menghujat, itu yang pertama. Iya, itu Terus yang poinnya. kedua, kita juga tahu bahwa Saifuddin ini pernah mengaku sebagai rasul kekristenan di akhir zaman. Dan orang Kristen selalu mengatakan bahwa mereka itu bergerak atas dorongan dari Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Bahkan banyak sekali pendukung-pendukung Beluku Suntur ini yang mengatakan bahwa Abi itu kepenuhan Roh Kudus. Dia berbicara itu karena dorongan Roh Kudus. Dia seperti rasul bersuara dengan sangat luar biasa gitu kan. Dia memperjuangkan kekristenan dan bla 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 bla. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata Roh Kudus lah yang membimbing Beluku Suntur Saifuddin untuk menghujat agama kita. Dan tadi juga Saifuddin sudah mengaku ya bahwa di Amerika mereka sering melempar masjid-masjid dengan batu. Ya, melempar masjid dengan batu, dan itu fakta teman-teman. Ngeri. Sering sekali saudara-saudara kita waktu Jumatan itu kalau parkir mobil dekat masjid, itu bannya dikempesin. Bannya dikempesin, itulah mereka selalu parkir agak jauh untuk menghindari ya serangan-serangan dari pihak sebelah. Kalau di Indonesia coba kita lihat, aman sentosa. Bahkan yang ada kita difitnah. Mereka dirikan gereja sesuka hati tanpa izin. Begitu dilarang oleh pemerintah, kita yang disalahkan. Padahal sering juga kejadian orang Kristen lah ya yang mencegah pendirian gereja baru. Mereka bayar orang-orang untuk mengganggu pendirian gereja karena pendeta setempat tidak terima ada saingan yang baru. Itu yang terjadi. Terus dia juga bilang
bahwa dia mewakili orang-orang yang tersakiti karena Islam. Kita boleh cek fakta, nanti Unirifa coba dibukain bodycon ya, bodycon jumlah korban Ya. di seluruh dunia karena agama. Ini biar teman-teman tahu. Jadi kita ngomong itu apa adanya dan melihat data, jangan omon-omon. Ya kalau omon-omon semua orang bisa. Kita lihat aja fakta yang terjadi, berapa banyak korban dari ajaran kasih ini. Ya, yang dibilang sama Saifuddin, kasih batu, kasih mati orang, kasih pedang dan sebagainya. Sejarah mencatat jumlah manusia yang meninggoy gara-gara ajaran kasih ini luar biasa sadis. Paling 6 banyak juta di Jerman tuh. ya. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Kita lihat dari buahnya. Seperti yang mereka selalu sampaikan, lihatlah dari buahnya. 2/3 dunia sudah merasakan bagaimana penjajahan. Kalau kita bicara Indonesia, di Indonesia kan Islam tidak diserang, tidak dilawan, karena masih mayoritas. Ini teman-teman harus catat, masih mayoritas. Kalau kita sudah minoritas, ya siap-siap aja kita seperti di Amerika, lagi sholat dilemparin, ya, lagi Jumatan, mobil kita dikempesin, motor kita mungkin hilang bannya dan sebagainya. Itu yang sudah terjadi di luar. Bagaimana dulu mereka memaksakan agama ini. Ya mungkin Unirifa silakan dilanjutkan ya. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Dan Oke, Julius. sudah nilai sendiri. Yuk. Oke, terima kasih. Itu poin kita udah kita dapat ya. Memang beliau mengakui sendiri, beliau tidak, dia mengakui sendiri bahwa dia tidak akan berhenti menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh karena itu juga lah para apologet tidak akan pernah berhenti berdiri tegap untuk menyampaikan apapun yang terjadi. Kita tetap tidak akan pernah berhenti menjadi apologet. Kenapa? Orang-orang seperti itu akan muncul teman-teman ya, yang memang terang-terangan menghujat Nabi kita, dan itu diakui. Sekarang kita sapa beberapa orang, dan Bang Billy ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita sapa non Muslim untuk bertanya ke Bang Zuma langsung dan melakukan diskusi langsung. Mumpung Bang Zuma sudah ada di sini, Bang Billy, oke, menjadi perangkat. Yang lain standby dulu ya, Jay dan Goldian standby dulu. Pak Asman Harefa, silakan. Ada pertanyaan kepada Bang Zuma spesifik langsung diluncurkan biar dijawab oleh beliau. Iya, ya sih, hanya untuk mempertegas saja. Tadi kan saya bertanya sama Unirifa, apakah Tuhannya umat Muslim sama dengan Tuhannya Nabi Musa gitu. Jadi Unirifa katakan sama katanya. Jadi itu aja yang menjadi pertanyaan saya kepada Unirifa tadi. Karena Siap, selama silakan, ini Bang saya Zuma. bertanya apa Jawab, benar makanya. Tuhannya umat Muslim itu dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Jadi dibilang Unirifa tadi sama. Itu aja, Bang Juma. Iya, jadi tidak ada keraguan untuk itu, Bang. Karena kami umat Islam itu menyembah Rabbus samawati wal ard. Dan juga kemudian Bani Israel pun sama. Mereka menyembah pencipta langit dan bumi. Berarti sama kami. Di dalam kitab kami juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah itu gelarnya Maha Suci lagi Maha Tinggi. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi Yesaya 5:16 pun dikatakan demikian. Pencipta langit dan bumi itu Maha Suci lagi Maha Tinggi. Jadi satu hakikat yang kemudian tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu bisa dikenal bukan melalui wajahnya, tapi dikenal dari ciptaannya. Alam semesta inilah bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Berbeda dengan sembahan-sembahan yang lain, harus diwujudkan, harus dimediasikan, harus digambarkan. Seperti itu, saudara. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bang Juan, terima kasih Unirifa. Saya dapat poinnya bahwa umat sama-sama umat Muslim dan Tuhannya umat Muslim dan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Makasih lah. Siap. Makasih atas waktunya. Boleh? Terima kasih. Kan saya. Terima kasih. Boleh. Terima Siap. kasih Bang. Terima Juan, kasih ya. Bang Asma. Oke, sama-sama. Ya. Ya, nanti kita Dinda. akan bahas materi ini. Silakan Bang. Ya. Dinda, mohon maaf ini. Saya juga ada kelas. Saya tadi Siap. naik ke sini gara-gara Tai Saifuddin itu. Kalau bukan Iya, gara-gara siap, Tai Saifuddin, saya tidak tinggalkan kemudian kumal saya. Cuma dikatakan Siap, di Abangku, YouTube, siap. Bang, cepat Bang, ada Tai Saifuddin di sana. Jadi saya langsung ke sini. Sorry saya mengganggu Siap. antum. Siap, Ya, Abang. semuanya, Enggak masalah, Dinda, enggak masalah. semua. Siap, Dinda J. aman. Akhi Aman. Billy, barakallahu fik. Dinda Julius Godian, saya pamit ya. Ada kelas saya Siap, kemudian. Abangku, siap. Sejak mau asar, terima kasih banyak saya mengganggu. Lain kali kalau ada Saifuddin saya akan naik lagi ke sini. Siap, aman. Akan ku kejar dia sampai di kubur. Aman.
Ayo semuanya. Assalamualaikum Siap-siap. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat abangku, siap-siap. Iya, sama-sama, makasih. Ya, oke. Back to topic again ya. Oke, Buluku Suntur tadi telah mengakui bahwa memang dia tidak akan pernah berhenti menghujat baginda Rasulullah, karena memang keinginannya adalah menghapus ayat suci Al-Quran, dan itu sudah diajukan beberapa tahun lalu, dan itu yang menjadi asbab dia menjadi tersangka DPO, kemudiannya daftar pencarian orang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi teman-teman, bahwa kehadiran para apologet ini, apapun yang terjadi, memang sangat perlu. Kenapa? Karena memang sudah ada deklarasi dari para petinggi-petinggi mereka sendiri yang bahkan diakui sebagai orang-orang yang dihormati, bahwa mereka itu tidak akan pernah berhenti menghujat Nabi kita. Maka tetap juga sebagai orang yang ada di ranah apologetika, saya juga tidak akan berhenti untuk membantah tuduhan fitnahan terhadap Nabi saya. Walaupun mungkin dengan tertatih-tatih, dengan kekurangan dan dengan segala kekurangan yang saya miliki. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang kita sapa, ada Alonso. Alonso, halo. Selamat siang. Halo. Bro Alonso. Mohon maaf yang di YouTube ya, mungkin ada sedikit gangguan di YouTube ya, karena ini dokumentasi aja ya, dokumentasi aja, biar kita rekam, biar kita simpan. Halo brother Alonso. Alonso. Dibuka mute-nya Alonso. Tadi saya mute itu. Brother Alonso, dibuka mic-nya. Halo. Halo, brother Alonso. Halo Pak Alonso, oke saya turunkan ya. Teman-teman yang silakan ada kepentingan silakan naik ke atas. Lagi-lagi saya katakan, saya mau buka panggil si Buluku Suntur ya. lagi lah. Si Buluku Suntur nggak bisa dipanggil lagi. Biasanya kalau dia lihat aku sendiri dia naik, karena dia kalau dia naik sama aku kalau aku sendiri. Tuh. Ya kita sapa dulu di sini nih. Pak Alonso saya turunkan. Pak Junaidi, assalamualaikum Muslim Muslim. Pak Junaidi. Cek dulu lah awak coba kali caitisan. Oke, sorry. Bang Billy itu apa? Bang Billy itu terjeda. Oke, Pak Haji Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Pak Haji Saifullah? Selamat datang di Komal Unirifa, Room Dialog Lintas Iman. Pak Haji Saifullah. Teman-teman yang tidak ada. Naik nggak dibuka. Kenapa orang-orang nih? Bang Billy Ya, mau tanya dong. Standby dong. Bang Billy jeda Bang Billy. Bang Waduh, Billy Bang Billy terjeda. punya ganti HP, teman-teman. Bang Billy terjeda. Oke, Pak Haji Saifullah. Oke. Turun udah turun. Oke. Buluku Suntur Teman-teman- nih undang lagi lucu lawan Dokter Akal nih. Undang aja, dia lucu. Dia nggak pernah mau jawab aku, sensitif kali. Enggak, aku nggak pernah ngundang dia. Dia kalau aku lagi live, dia naik. Kalau dia nggak naik ya udah. Aku nggak pernah ngundang. Aku nggak pernah Ya kan, ngundang nggak ada satupun masalah. orang Kristen. Iya. Ya, Nah, tunggu. kenapa? Kita mau konfirmasi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang komplain kenapa dia dipanggil Abi ya. Ya apapun cerita, dia makhluk ciptaan Allah. Ya walaupun kita tahu ini orang kelakuannya sebejat apa. Tetapi di sini ya tugas kita itu kan hanya menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kelakuan dari mereka. Biar teman-teman Kristen juga melihat gitu kalau yang memulai ini semua bukan kita. Jadi walaupun mereka menghujat, ya kita tunjukkan adab kita sebagai seorang Sisi terbaik kita lah, sisi terbaik. Kemarahan-kemarahan itu wajar. Saya sendiri orang yang sangat marah teman-teman dengan penistaan terhadap baginda Rasulullah. Tapi saya sudah katakan dari tadi, saya ada masa-masanya. Kenapa saya tidak tegas keras hari ini? Pertama saya lagi sakit mah teman-teman ya, dan saya tidak mau bersuara keras. Yang kedua, saya justru menginginkan dia berbicara seperti itu tadi supaya teman-teman tahu bahwa dia tidak akan pernah berhenti menghujat baginda Rasulullah. Untuk apa deklarasi itu? Ya supaya teman-teman tahu pada akhirnya kenapa kami walaupun tertatih-tatih, walaupun kami kayak gini tetap harus ada untuk membentengi akidah umat terus, walaupun kami ini bukan siapa-siapa, saya pribadi lah. Nah kalau Bang Zuma mengajar dia ya wajar. Siapa sih yang tidak mau mengejar dia? Bang Zuma akan kejar dia sampai kapanpun, pasti itu. Nah masalahnya adalah ketika dia
Saya tidak pernah mengundang. Saya tidak ada link ke sana untuk undangan-undangan. Siapa yang naik ke sini saya izinkan naik untuk diskusi sama saya. Kalau di depan saya sudah menghujat langsung, saya turunkan. Jadi kalau Julius dan saya memanggil dia Abi, kalian marah, teman-teman bagaimanapun juga dia punya putri dan putra, dan putrinya itu juga orang yang tidak bersalah gitu. Ya, begitu. Mungkin seperti itu. Bukan berarti kami. Yang aku minta body count coba ditampilkan soalnya aku nggak bisa. Oke, baik, kita tunjukkan body count seperti yang diminta sama Julius. Oke, Ya, jadi- sebelum Uni nampilin, aku mau tanya ke Bang Billy. Bang Bill, kenapa profilnya Daniel Biantoro? Nah, gitu. Sebelah kiri kan, sebelah kiri. Oh, Itu iya, bajunya. iya. Itu adalah perbandingan antara imam asli Lewi dengan imam palsu. Nah, Oh gitu. kalau di dalam Taurat, imam itu bajunya harus warnanya kayak begitu, biru gitu. Ini merah, ini imam tapekong. Beda. Oh, aku ada pertanyaan ini sebenarnya. Bentar nih body count dulu nih. Buat teman-teman. Bentar bang. Jadi, Bentar bang. Imam, Nah, ya, Imam Imam. Tapekong. Ya, jadi ini Ya, ini sesuai ya adalah- dengan yang dibilang Saipudin tadi ya. Coba lihat ajarannya itu dari apa yang dia lakukan ya, apa yang dilakukan oleh agama tersebut. Nih ya. Kill by Christian of European Heritage, kill by Muslim. Oh ya, teman-teman bilang uni abu-abu, uni apa segala macam, silahkan. Kalian kan bisa tinggalkan komal saya toh. Kalian yang tidak suka dengan komal saya kan bisa pergi, ya Allah. Di sini kan saya sudah bilang, saya yang berdiskusi dengan non-muslim. Dan saya juga tidak akan memberi fasilitas kepada orang menghujat nabi saya. Kalau sudah ada menghujat di sini pasti saya turunkan. Dan saya tidak ajak teman-teman muslim untuk tetap nonton saya kan. Kalau kalian tidak suka Julius dan saya memanggil Abi, ya nggak apa-apa, kami nggak apa-apa kok kalian hujat, kalian marahin kok. Karena itu kan kami, terpulang kepada kami kan. Masa kami harus ngikutin apa yang maunya netizen? Kan nggak bisa. Ya, kalau saya dikatakan abu-abu ya silahkan. Mau dibilang pesundal juga biarin aja ya. Jadi kita fokusnya gini teman-teman, yang kita perangi ini kan ya orang-orang yang Pemikirannya. menista agama kita, pemikiran mereka gitu kan. Dan kalau kita lawan penghujat itu nggak perlu kita tucuk dengan keras-kerasan, nggak ada gunanya teman-teman. Nggak ada gunanya kita ngotot-ngototan dengan penghujat. Yang bisa kita lakukan adalah tunjukkan saja bahwa penghujat itu ya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Kita bisa lihat banyak orang Kristen sekarang malu teman-teman. Bahkan teman saya itu banyak Kristen, lebih banyak teman saya yang Kristen daripada yang Muslim. Teman ngopi saya, teman main saya gitu kan. Dan rata-rata mereka tuh malu melihat Paul Jang dan Saipudin. Ya begitu saya tunjukkan berita tentang Saipudin, mereka bilang, aduh kok ada lah orang seperti ini ya, bikin rusak aja. Karena mereka sadar, gara-gara orang seperti Saipudin ini, orang Kristen akan dicap jelek. Kekristenan akan ya, dianggap sebagai agama yang nggak benar. Gara-gara kelakuan orang ini. Ya nggak apa-apa, kita tinggal kasih nampak kok. Ya, jadi lagi-lagi ya teman-teman ya. Silahkan yang mau nyaman nonton, yang nggak nyaman nonton juga nggak apa-apa, kan gitu ya, simple banget sih. Oke lanjut ya, ada Giselin, halo, muslim non muslim Giselin, halo Giselin. Woi, nanya dong nanya. Silakan Bang Billy, aku matiin yang di YouTube dulu ya, karena nih suaranya jelek banget di YouTube guys. Pindah ke aku Julius mau aja promosi deh. ya. Teman-teman jangan lupa aku punya YouTube yang jadiin HMC sudah meninggoy dan kita buat yang baru, teman-teman bisa saksikan di HMC News ya. HMC News di channel YouTube yang baru. Oke, lanjut nih. Itu kalau kata Ya, Taipudin kualat lo Kojul sama Taipudin. Ya, silakan Giselin, ada yang mau bertanya? Kita tuh tidak perlu untuk ini Oh, itu teman-teman. Bang Billy ya. mau nanya itu nih. Bang Billy apa? Bang Billy Iya, mau nanya. Kan kemarin itu sempat ada debator ya Kristen yang mengatakan ayat soal makanan yang haram tuh. Jadi binatang tidak boleh memakan darah atau binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Nah, katanya kalau babi disembelih dengan nama Allah, apakah itu nggak jadi halal katanya? Benar nggak tuh? Karena udah ada secara eksplisit di situ diharamkan. B2 itu kan langsung disebutkan Ayatnya haram. di mana sih itu? Itu Khinzir nih. Khinzir. Jadi singkatnya gini, penjelasannya Bang di mana Billy. tuh? Bentar. Jadi Ayatnya eksplisit, Bang.
Jadi binatang sesembelihan itu wajib disembelih atas nama Allah. Binatang yang halal atau yang kosher gitu. Tetapi kalau sudah dikategorikan atau dinisbatkan sebagai binatang yang haram, disembelih atas nama Allah, atas nama siapapun, itu tetap hukumnya haram gitu. Oh gitu. Buat ya. akun, bentar-bentar, buat akun Camvergo ya, Uni jangan standar ganda atau munafik. Silakan tinggalkan komal ini ya, brotherku ya, tidak masalah. Munafik atau kafir itu terpulang kepada Allah. Tempat saya di neraka atau di surga itu urusan Tuhan saya. Ya, kalau tidak suka nonton di sini, silakan tinggalkan komal ini, tidak masalah ya. Oke gitu Bang Billy ya. Tidak ada paksaan menonton di komal ini. Ya, dan tidak ada juga di komal ini kami harus mengikuti setiap keinginan netizen, ya, tidak begitu. Itu pemikiran pemahaman ya. Kenapa? Berarti Nggak, itu masalah pemikiran kintir itu ini pemahaman apa atas sih? ayat itu. Bukan ini Bang, ini aku bacain langsung aja deh ya ayatnya ya Bang ya. Kita eksplisit ya, itu bukan tafsiran tentang B2 itu, tapi itu disebutkan secara langsung tuh. Nih ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 tuh, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging B2 dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Tuhan, selain Allah. Gitu. Jadi tidak ada, itu bukan Udah penjelasan. disebut dong. B2-nya udah disebut. Udah disebut. Udah. Oh ya udah, berarti biarpun Kintir. ya sejak kapan ya babi itu disembelih, kayaknya nggak pernah ada babi disembelih. Ustaz Hanafi silakan naik nih, ada guru saya nih. Kalau masalah fikih ini sama Ustaz Hanafi nih, karena saya nggak punya kapasitas menjelasin fikih nih. Saya takut kalau bahas-bahas masalah fikih ini saya nggak punya kapasitas. Gitu. Ya mungkin seperti itu teman-teman yang lain yang masuk ke komal ini seperti yang saya katakan. Lihat di sini Nonis bertanya. Jadi Bang Yahudi ini termasuk Nonis, jadi dia boleh bertanya. Bang Yahudi ini Bang Yahudi ini Aku mau boleh tanya ke bertanya. Bang Billy, boleh Uni? Boleh kalau dia mau. Tentang Nggak hukum apa-apa. sesembelian juga, Bang Billy, setauku kan di Yahudi juga menyembelih atas nama Hasem. Nah kalau B2 yang sudah jelas-jelas haram sembelih atas nama Hasem jadi halal nggak kira-kira? Kalau ada ayatnya Jadi kosher. kasir tameh ulakhem. Ya Jadi sama. gimana tuh? Iya betul. Kalau anjing Gitu, gimana? gitu. Kalau anjing boleh nggak seorang muslim itu memelihara anjing terus masuk ke rumah ke dalam, itu boleh nggak? Atau memang nggak boleh sama sekali? Boleh memelihara anjing tapi di luar, atau sama sekali nggak boleh memelihara anjing, gimana? Aku pernah bahas aku pernah dengar ini ya. Dan diskusi ini aku dapatkan di room waktu itu, roomnya Fanan. Fanan ada Majid, ada Fanan, ada Kiki Siah, ada berapa tokoh-tokoh ya, ada orang Kristen juga di situ. Wah, Pak Yani saya turunkan ya. Saya tidak ingat yang ada di situ itu ada siapa saja, tapi yang saya ingat saya itu Kiki Siahaan, ada Majid. Nah, Majid bilang Majid ini kan saya tidak tahu ya secara pasti apakah Majid itu